Hai semua, kembali lagi sama Cici Tintin. Ya, kali ini aku nggak bakal nge-review, nggak bakal kasih tips kecantikan buat kalian. Agak beda sedikit ya, soalnya aku kali ini mau coba sharing ke kalian, terutama buat calon momi-momi. Ya, jadi ini tentang kehamilan. Jadi buat kalian yang belum tahu nih ya, aku udah, ya puji Tuhan udah hamil. Dan ini bulan ini jalan yang ke 4,5 bulan. Yeay. Jadi kan aku nikah sama suami kemarin tanggal 23 Maret. Dan ternyata langsung dikasih. Kita juga nggak nyangka sih awalnya. Dan rasanya tuh emang, aku pribadi ya, rasanya kayak ya amazing banget gitu loh. Kok ternyata kita dikasih secepat ini ya. Nah, tapi cerita awalnya nih ya, jadi waktu pertama kali tahu hamil, awalnya tuh nggak tahu. Nah, tahunya awalnya hamil, awalnya nggak tahu. Ya emang awalnya nggak tahu karena aku rasa tuh aku mungkin kecapean. Jadi aku nggak mens tuh. Jadi bulan April aku udah nggak mens, tapi aku cuma mikir, mungkin aku kecapean Jadi nggak mungkin kalau isi. Aku sama suami juga kita bikin santai aja gitu loh, nggak mau yang langsung yuk kita langsung harus punya, nggak yang gitu, kita sih santai gitu ya. Jadi aku mungkin aku kecapean, mungkin mensnya yang telat. Nah, jadi kayak cuma dugaan-dugaanku sendiri gitu loh. Terus di bulan April kan waktu itu pilpres nih. Nah, aku sama suami juga masih yang ya enak sih, kita kemana-mana pergi-pergi, terus kepikiran buat ke Magelang. Kan aku asli Magelang, Jawa Tengah. Ke Magelang naik motor nih, jadi kayak touring gitu loh dari Tangerang ke Magelang. Dan itu aku masih kuat ya meskipun memang kadang tuh rasanya memang lebih gampang capek sama lebih gampang ngantuan, tapi itu masih bisa ketakar lah, aku masih bisa, ya aku bisa lah. Aku tiduran sebentar, setelah itu kembali fresh lagi. Nah, pulang dari Magelang ke Tangerang kan naik motor lagi tuh. Nah, disitulah puncaknya. Aku ngerasain mual, muntah, pusing-pusing. Tapi itu aku masih belum percaya. Jadi, aku mungkin masuk angin, aku mungkin kecapean habis naik motor kan dari Magelang Tangerang, Tangerang Magelang. Enggak, kayak masih belum percaya. Hingga suami aku ngebeliin test pack, dan di situ baru deh aku percaya kalau ternyata aku hamil. Jadi ceritanya ya, mungkin suami udah ngerasa ya, kalau suami saya emang kamu tuh isi, udah ngomong gitu kan, tapi kayak aku enggak kayak masih belum percaya kan. Hingga akhirnya suami mungkin ya udahlah aku beliin test pack, mungkin suami mikir gitu kan. Nah, pagi harinya aku pakai. Buat kalian yang belum tahu cara pakai test pack, jadi harus urin saat pagi hari ya, ketika kita bangun tidur. Kalau yang aku baca sih katanya karena hormon HCG atau apanya gitu lagi tinggi sih kalau di pagi hari. Nah, terus kalian ambil wadah kecil aja sih, terus saat buang air kecil kalian ditaruh di wadah itu. Terus test packnya biasanya udah ada batasannya, dia harus seberapa, katakanlah misalnya segini ya udah kalian taruh urin kalian sampai batas itu ke dalam wadah itu kan. Terus ditunggu deh 5-10 detik, nanti kan pasti keluar tanda merahnya. Kalau merahnya 2, garis merah 2, nah itu berarti kalian positif hamil. Waktu aku pertama tahu ya, pagi-pagi itu masih yang pusing-pusingnya, mual, muntah kan. Nah, ketika tahu dia ada garis merah 2, bisa senyum loh. Ya nggak tahu, kayak ya jadi seneng kan. Ternyata beneran ya, yang selama ini aku ngerasa nggak percaya, ternyata memang benar. Tapi itu pun juga apa iya ya. Nah, terus siangnya kita coba ke dokter. Aku bawa tuh test pack itu, aku cerita ke dokter keluhan aku sama ini, dan dokternya juga bilang memang itu positif. Nah, pesan buat kalian ya, kalau kalian memang udah mensnya telat seminggu atau 2 minggu, tapi
kalau itu ya, kalau kalian setelah berhubungan ya, setelah menikah terus kalian berhubungan dan mens kalian telat seminggu 2 minggu, mending kalian langsung beli deh test pack. Jadi jangan kayak aku waktu itu kan aku tunda-tunda, terus aku juga udah ngalamin pusing, mual, muntah, tapi aku tetap aja enggak. Nah kan kasihan juga ya si kecil di perut kita. Tapi sorry ya, sebelumnya aku ngerasa agak gerah. Jadi memang rasa-rasa ketika hamil itu juga emang sedikit lebih gerah sih. Sorry ya kalau misalnya aku banyak gini-gini atau gini-gini. Oke, nah terus buat kalian mungkin ada juga nih ya yang ketika hamil pusing, mual, muntah kayak aku sih bersyukurnya cuma 3 bulan aku ngerasain pusing, mual, muntah yang banget itu sampai aku tuh bener-bener nggak bisa bangun, rasanya tuh badan tuh lemas banget. Tapi aku bersyukur sih cuma 3 bulan. Kalau dengar cerita-cerita orang ada yang sampai 9 bulan full dia tuh pusing, mual, muntah, malah ada yang sampai masuk rumah sakit. Nah aku bersyukurnya meskipun sampai selemes-lemesnya aku nggak bisa bangun, tapi aku ya setidaknya masih ada kekuatan kan, masih bisa untuk bangun, masih mau makan meskipun setelah makan aku muntah. Dan itu pun cuma 3 bulan aku bersyukurnya. Ini jalan keempat, sekarang aku udah 4,5, itu udah nggak yang mual-mual, muntah-muntah, jadi udah lebih enak sih kalau mau makan ini makan itu, udah lebih enak. Terus buat kalian kalau misalnya pusing, mual, muntah, aku saranin deh buat kalian sediain cemilan. Jadi kalian perutnya tuh sebetulnya nggak boleh kosong sih kalau aku bilang ya. Aku coba ngerasain kan. Jadi kadang ketika udah masuk kehamilan yang 3 bulan, aku coba kan apa mungkin karena perutku kosong ya. Udah aku cemil-cemilin. Jadi setiap berapa jam aku makan, aku ngemil. Setelah makan aku coba ngemil dan itu ternyata sedikit mengurangi rasa mual dan muntah. Jadi kalian bisa cobain deh kalau misalnya kalian hamil terus mual, muntah, cobain deh setelah makan, selang 1 atau 2 jam kalian ngemil lagi, terus ntar makan lagi. Jadi makannya nggak usah yang banyak-banyak, sedikit aja tapi itu sering. Jadi kalau aku pribadi ngerasa itu agak mengurangi mual dan muntah. Nah, lanjut lagi. Sorry ya, sebelumnya tadi aku jeda sebentar karena aku ngerasa gerah banget, jadi aku ikat dulu rambut aku. Memang sih kalau aku ketika cerita-cerita ya sama orang yang udah hamil, memang katanya sih ketika hamil jadi lebih gerah, apalagi ketika udah 8-9 bulan tuh. Ini aja aku 4,5 bulan, tapi emang aku kadang ngerasa badan jadi lebih gerah gitu loh. Walaupun ber-AC pun, ruangan ber-AC, kadang juga aku tetap ngerasa gerah. Ya memang ya udah kita nikmatin aja sih. Kalau aku ya berarti 3 bulan pertama tuh pusing, mual, muntah, tiap makan muntah. Terus minum air putih juga aku muntah, makan coklat aku muntah. Jadi memang banyak banget sih aku muntahnya waktu itu. Tapi ya udah dijalanin aja, dinikmatin aja. Mungkin setelah bulan keempat nih kalian jadi lebih kuat. Terus kalau kata mertua aku sih udah ada rohnya katanya si dedek bayinya. Jadi mungkin kita jadi lebih kuat kan. Kalau di 3 bulan pertama kan kayak masih pembentukan katanya gitu. Jadi mungkin kita ngerasain pusing, mual, muntah, badan gak karuan rasanya gitu. Terus nih ya, aku bakal kasih lihat nih ke kalian hasil USG aku. Jadi aku kalau masih 1-2 bulan sih cuma periksa-periksa biasa ya, tapi nggak USG. Soalnya kalau aku baca-baca, aku cerita-cerita juga kalau masih 1-2 bulan gitu belum kelihatan kalau di USG. Tapi ya itu terserah kalian sih, kalian mau USG di usia 1, 2, seterusnya sampai 9 juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku sama suami sih udahlah di bulan ketiga aja, jadi emang udah kelihatan gitu kan. Dan ternyata USG-nya seperti ini di 3 bulan. Aku deketin ya biar kalian bisa lihat lebih jelas. Ini nih, ini bayi aku, tapi memang waktu 3 bulan itu juga kita belum tahu ya dia cewek apa cowok. Cuma kalau kenapa aku dan suami pilih USG di usia 3 bulan supaya kita
ya yakin lah, oh berarti janin ini tumbuh ya, dia udah ada kepalanya, udah ada tulang belakangnya juga. Nah, jadi untuk mastiin aja sih, kalau 1-2 bulan kan masih yang pembentukan ya, jadi kita pikir masih belum yang kelihatan banget tuh. Jadi ini sih kita nyetaknya 2D, kelihatan kan nyetaknya 2D, tapi waktu kita periksa itu di layar 4D, jadi kelihatan jelas sih ada tulang belakangnya, kepalanya, terus otak juga udah mulai terbentuk kayak bentuk kupu-kupu sih kalau bagian otak nih, yang ini nih. Nanti kan kalian dijelasin satu persatu ini apanya. Terus yang baliknya ini, dia masih kecil banget sih waktu 3 bulan kemarin. Beratnya aja baru enggak kok, aku kira kebalik. Enggak, jadi memang dia masih kecil kayak gini nih, udah mulai proses pembentukan. Dia baru 79 gram waktu aku periksa 3 bulan. Amazing sih, terharu juga waktu ngelihat di layar kan. Aduh, kok terharu. Gimana sih rasanya, nggak nyangka aja. Terus kata dokternya juga ini masih imut-imut bayinya, 79 gram, tapi normal kok dengan usia kandungan 3 bulan dan beratnya 79 gram, itu normal kok. Oh iya, hampir aja kelupaan. Nih tadi aku itu periksa di Kehamilan Sehat di Tangerang, dan buat kalian yang domisili di Tangerang sekitarnya, bagus sih menurut aku sama suami periksa kehamilan USG di Kehamilan Sehat ini. Dan di Tangerang pun dia juga ada 1, 2, 3, ada 5 cabang, jadi kalian bisa pilih mau di Poris, Cipondoh, terus Ceger atau Ceger nih bacanya, terus Serpong, sama di Karawaci. Jadi bagus banget sih menurut aku sama suami. Cuma di Tangerang aja, ternyata ada juga di Jakarta, Bekasi, terus Bandung, Surabaya, dan Palembang. Waktu tahu ini pun juga kita tanya-tanya, kamu USG di mana nih? Tanya-tanya gitu kan. Jadi sering aja sih tanya-tanya, cerita-cerita, kan kalian pasti dapat banyak informasi. Terus dokternya juga enak kok di Kehamilan Sehat. Dokternya baik, ramah. Terus kalian mau tanya apa juga pasti dia ngejawab. Ya lucu juga, lumayan lucu dokternya. Suster-susternya juga baik-baik, ramah-ramah. Terus kalau kalian mau periksa di Kehamilan Sehat, jangan lupa buat WA dulu ya. Jadi mending kalian cari-cari dulu nomor WA-nya. Soalnya aku sih beruntung sih, waktu pertama kali datang kan nggak tahu tuh ya, kita langsung datang aja. Tapi untungnya sih masih bisa diterima gitu loh, karena nggak begitu rame saat itu pasiennya, jadi aku masih diterima. Tapi susternya bilang kalau yang selanjutnya WA dulu ya, jadi kita harus ngedaftar dulu via WA, terus setelah itu kita datang untuk tensi, dan setelah itu baru kita nunggu antrian buat periksa dan USG. Terus di Kehamilan Sehat pun juga nanti kita dikasih kayak gini nih, jadi medical record gitu, nama kita, berat badan kita berapa, terus usia kehamilan kita berapa, kemudian perkiraan persalinan ya. Oh iya, HPHT buat yang belum tahu, HPHT itu hari pertama haid terakhir ya, hari pertama haid terakhir. Mungkin ada yang sering salah ya, kalau hari pertama haid terakhir itu hari saat dimulainya mens terakhir kalian, bukan saat hari kan udah nih, misalkan kalian mens 3-4 hari atau sampai seminggu terus berhenti, terus hari pertama dari berhenti itu bukan. Jadi hari pertama ketika mens kalian datang. Jadi kalau aku nih ya, kan aku 13 Maret tuh hari HPHT-nya, terus aku mens seminggu, selesai 20 kan. Nah HPHT-nya yang 13 Maretnya itu, terus 23 Maretnya kan aku merit, terus langsung isi deh. Jadi HPHT-nya itu yang 13 Maretnya, bukan yang aku kan seminggu 13 sampai 20, bukan yang 21-nya ya. Aku sempat salah juga, aku kira yang 21 Maretnya, ternyata yang 13 Maretnya. Terus di sini juga nanti dikasih lihat kok, oh ada
di usia 3 bulan ya, ketika aku periksa kan udah ada 2 tangan, 2 kaki, terus ketebalan leher normal, tulang belakang normal, terus ada panjangnya dia berapa, juga detak jantungnya itu juga dijelasin kok di sini lengkap kalau menurut aku. Jelasnya ya, ini aku kasih lihat ke kalian medical recordnya kalau di kehamilan sehat. Itu ada nama dokternya juga. Detail kok kalau aku sama suami bilang, dan kita tanya apa juga enak kok dokternya buat diajak cerita, buat kita tanya-tanya. Dokternya juga sering kasih saran ke kita. Nah, kalau bagian ini ya, AC, HC, BPD, dan seterusnya ini aku nggak hafal sih, dan aku memang searching sendiri di Google. Nah, kayak gini, ini yang 3 bulan. Oke, lanjut ya. Terus aku bakal kasih lihat ke kalian. Ini waktu kemarin aku sama suami periksa USG yang usia 19 minggu seperti ini. Nanti aku kasih lihat lebih jelasnya ya. Terus juga mukanya udah mulai kelihatan loh di usia kehamilan 4 bulan ini. Oh iya, hampir aja lupa. Ketika usia 3 bulan tuh, nanti kita bisa tahu loh bayi kita itu ya amit-amit mengalami Down syndrome atau enggak. Jadi buat kalian, kalau aku sama suami sih memang kayaknya memang yang usia yang tepat untuk kalian mulai USG pertama kali ya memang di usia ke 3 bulan. Itu nanti udah mulai ketahuan nih. Ya maaf ya, amit-amit juga apakah bayinya itu mengalami Down syndrome atau enggak, itu nanti ketahuan di usia ke 3 bulan. Terus aku juga baru tahu waktu ke yang 4 bulan kemarin kan, waktu periksa itu ternyata kan udah nih lolos katakanlah yang mengalami Down syndrome tadi. Nah, di usia ke-4 bulan nanti dilihat tulang belakangnya dan ada kemungkinan enggak dia terkena kanker atau tumor gitu, pokoknya di bagian tulang belakang, dan begitu hanya sih lolos lagi. Nah, ternyata di usia kehamilan 4 bulan pun juga kalian udah mulai tahu nih jenis kelaminnya si dedek bayi ini cewek apa cowok. Kalau kemarin waktu USG sih seneng banget aku sama suami, kan emang seneng ya sama anak cewek. Ternyata waktu dokternya ngasih lihat kan, oh ini nggak ada telur sama monasnya katanya gitu kan. Kayaknya ini cantik nih, berarti cewek. Wah, seneng banget kita. Terus mukanya juga udah mulai kelihatan, nanti aku kasih lihat nih ya. Mukanya juga udah mulai kelihatan, tapi memang masih belum begitu jelas, soalnya kan dia masih yang pembentukan kan, mungkin di 5 bulan ke atas tuh mungkin udah mulai yang lebih jelas lagi. Dan aku bakal sebulan sekali cerita ini tentang sharing-sharing kehamilan buat kalian, jadi kalian juga tahu kan. Terus juga pesan aku buat kalian yang lagi hamil, kan kadang ada tuh beberapa pantangan-pantangan, mitos-mitos. Nah, lebih baik kalian juga banyakin deh baca-baca, searching di Google, atau mungkin cerita-cerita, tanya-tanya ke orang yang udah pernah hamil, bener nggak semua mitos-mitos itu. Soalnya kadang ada yang bilang ini nggak boleh gini, padahal ketika aku tanya ke dokter bilang nggak apa-apa kok. Contoh misalnya harus minum air kelapa ya setiap hari biar anaknya putih, bla bla bla. Dokter aku bilang kalau air kelapa malah justru nggak boleh sering-sering, soalnya nanti memicu kontraksi. Terus susu kedelai juga, aku pikir juga kan susu ya, tapi ternyata kata dokter sih nggak boleh susu kedelai. Ya mungkin boleh, tapi harus dibatasi kan, nggak boleh berlebihan karena itu bisa memicu kontraksi. Terus kopi juga kalau bisa sih dihindari ya, jangan banyak-banyak. Kalau yang aku baca sih dia kayaknya sih maksimal 2 gelas sehari. Kalau teh sih masih mending ya, karena kadar kafeinnya lebih rendah daripada kopi. Jadi mending minum teh aja sih daripada kopi. Tapi lebih bagusnya lagi banyakin minum air putih. Soalnya memang jadi lebih gampang haus. Kalau aku bilang juga si dedek bayi pun juga pasti butuh air lebih banyak kan. Biar lebih jelasnya tadi kan aku bilang bakal kasih lihat ke kalian lebih dekat. Ini USG di usia 4 bulan aku. Nih kan lebih detail tangan kakinya juga. Terus waktu kita periksa USG langsung nanti juga kelihatan loh tulang belakangnya. Oh ini udah sempurna sampai bagian tulang ekor
terus juga mukanya. Tada, ini tapi ya masih belum begitu jelas sih. Aku sama suami sih sepakat buat ketika dia udah memang kelihatan jelas banget baru kita cetak yang berwarna. Jadi ini memang belum kelihatan jelas banget. Kelihatan kan? Oke, kayaknya sekian dulu video aku hari ini. Pokoknya next tiap bulan aku bakal kasih tahu ke kalian. Mungkin besok juga aku bakal ngevlog kali ya di kehamilan sehat. Kita tunggu aja ya. Oke, jangan lupa ya buat like video aku. Semoga kalian suka, semoga yang pasti bermanfaat. Terus jangan lupa buat komen kalau misalnya ada pertanyaan yang mau kalian tanyain ke aku. Dan yang pasti jangan lupa subscribe ya. Makasih ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.